Perang Mawar merupakan perang saudara Inggris yang berlangsung pada abad ke-15, di mana sesama sepupu saling baku hantam hanya demi memperebutkan sebuah kursi. Lantas, mengapa perang ini dinamakan Perang Mawar? Perang tersebut dinamakan Perang Mawar karena pada saat itu terdapat dua house yang sedang bersaing, yaitu House Lannister dan House Stark. Maksud saya House Lancaster dan House York. House Lancaster dilambangkan dengan mawar merah, sedangkan House York dilambangkan dengan mawar putih. Kedua house tersebut saling bersaing dan berbaku hantam untuk memperebutkan sebuah kursi. Sepertinya di mana-mana kursi jadi sumber perebutan ya, selain harta, tahta, dan wanita. Kursi yang diperebutkan bukanlah kursi biasa, gengs. Kursi tersebut merupakan singgasana kerajaan Inggris. Siapapun yang duduk di atas kursi tersebut, maka ia akan menjadi penguasa Westeros. Inggris maksudnya. Lantas, bagaimana perang ini bisa terjadi? Jadi, semua bermula dari Henry ke-6 yang naik tahta pada saat usianya masih 9 bulan menggantikan ayahnya, Raja Henry ke-5. Henry ke-6 berasal dari House Lancaster. House Lancaster sendiri merupakan cabang dari House Plantagenet yang merupakan cabang dari dinasti Anjou di Prancis. Henry ke-6 menikahi Margaret de Anjou yang sebenarnya masih menjadi sepupu jauhnya. Margaret de Anjou merupakan bangsawan dari Prancis yang dikenal ambisius. Wah, mirip dengan Cersei Lannister nih. Pada saat itu, situasi kerajaan Inggris berada dalam keadaan yang penuh persaingan, penuh drama sandiwara, dan kecemburuan antara House Lancaster dan House York selaku bagian dari keluarga kerajaan dan sama-sama cabang dari House Plantagenet. Kekuasaan House Lancaster sendiri sudah pasti berada di bawah kekuasaan Raja Henry ke-6 bersama dengan istrinya, Ratu Margaret. Sedangkan pihak House York dipimpin oleh Richard yang merupakan Adipati York. Perlu diketahui, Richard merupakan sepupu dari Raja Henry ke-6 dan merupakan cicit dari Raja Edward ke-3. Sehingga, dia juga memiliki klaim terhadap tahta kerajaan Inggris. Karena kecemburuan, persaingan, dan juga drama sandiwara, kedua belah pihak mencari sekutu dan mengumpulkan pasukan untuk bersiap-siap terhadap ketegangan yang akan segera bereskalasi menjadi perang terbuka. Siap-siap baku hantam nih. Richard sempat diangkat menjadi Protector of the Realm atau semacam pelaksana tugas raja di saat Raja Henry ke-6 sedang menderita depresi pada tahun 1454. Setelah diangkat sebagai Protector of the Realm, Richard melemahkan kekuasaan House Lancaster dengan memecat beberapa penasihat ratu. Jabatan yang diperoleh Richard pun tidak bertahan lama. Ia kemudian dipecat setelah Raja Henry ke-6 pulih beberapa bulan kemudian. Ketegangan akibat kecemburuan itu pun pada akhirnya pecah menjadi perang terbuka. Pertempuran pertama terjadi di St. Albans pada tanggal 22 Mei 1455 dan dimenangkan oleh House York. Dari kemenangan tersebut, Richard diangkat kembali sebagai Protector of the Realm, namun lagi-lagi dipecat pada tahun 1456. Pertempuran terus terjadi di berbagai tempat dan Inggris saat itu seakan jatuh ke dalam demam baku hantam. Bahkan, ketika Richard terbunuh di pertempuran Wakefield pada 30 Desember 1460, perang masih terus berlanjut. Posisi Richard sebagai pewaris tahta kemudian digantikan oleh putranya, Edward. Edward kemudian mengangkat dirinya sebagai Raja Inggris pada 4 Mei 1461 sebagai Raja Edward keempat. Raja Henry ke-6 yang sempat tertangkap pada saat pertempuran di Northampton berhasil diselamatkan pada saat pertempuran Towton dan kemudian kabur ke Skotlandia bersama istrinya. Namun, Henry ke-6 tertangkap kembali pada 24 Juni 1465 dan dipenjarakan di Menara London. Istrinya yang selamat kemudian melarikan diri ke Prancis dan mengumpulkan kekuatan. Raja Edward keempat sempat dilengserkan oleh Ratu Margaret yang mengembalikan tahta kerajaan kepada suaminya. Namun, Edward keempat yang sudah dilengserkan tidak tinggal diam. Selama ia bersembunyi, ia mengumpulkan pasukan dan kemudian menghadapi musuhnya kembali pada pertempuran Barnet dan Tewkesbury. Pada pertempuran Tewkesbury, putra satu-satunya dari Raja Henry ke-6 dan Ratu Margaret terbunuh. Sedangkan mereka berdua tertangkap dan dikurung di Menara London. Edward keempat pada akhirnya berhasil merebut kembali tahta kerajaan dan kembali menjadi raja.
Raja Henry ke-6 yang dipenjarakan di Menara London kemudian tewas pada 21 Mei 1471. Setelah kematian suaminya, Margaret dibebaskan dan kembali ke Prancis. Ia kemudian meninggal pada tahun 1482. Pada tahun 1483, Raja Edward keempat wafat dan digantikan oleh putra bungsunya, Edward kelima. Namun, karena masih kecil, urusan pemerintahan diwakilkan oleh sang paman, yaitu Richard ketiga sebagai Lord Protector dan sekaligus sebagai kakak dari mendiang Raja Edward keempat. Richard ketiga dikenal sebagai orang yang ambisius dan haus akan kekuasaan. Karena sudah sangat haus akan kekuasaan, Richard ketiga pun berencana membuat legitimasi dari Raja Edward kelima dan adiknya menjadi tidak sah. Rencana ini pun kemudian berhasil dijalankan dan Richard ketiga akhirnya dinobatkan sebagai raja pada tahun 1483. Demi mengamankan posisinya, Richard ketiga memasukkan kedua keponakannya ke dalam Menara London dengan alasan untuk melindungi mereka. Namun, sejak kedua keponakan Raja Richard ketiga dimasukkan ke dalam Menara London, mereka berdua kemudian menghilang. Kejadian tersebut kemudian membuat Raja Richard ketiga dituduh sebagai dalang di balik hilangnya dua keponakannya itu, dan juga dituduh sebagai pemberi perintah dalam membunuh mereka berdua. Karena tuduhan-tuduhan tersebut, Raja Richard ketiga segera kehilangan dukungan dari rakyatnya. Di saat kekuasaan Raja Richard ketiga melemah, Henry Tudor muncul untuk mengklaim tahta kerajaan dengan bantuan dari Prancis dan para bangsawan. Salah satunya dari House Buckingham yang sebelumnya setia terhadap House York. Tunggu, dia kenapa bisa tiba-tiba muncul dan langsung mengklaim tahta kerajaan Inggris? Kok berani sekali dia? Ternyata, Henry Tudor berani mengklaim tahta kerajaan Inggris karena ia memiliki darah keluarga kerajaan. Darah House Lancaster mengalir di dalam dirinya berkat ibunya, Margaret Beaufort. Margaret Beaufort merupakan cicit dari John of Gaunt yang merupakan adipati Lancaster dan juga putra keempat dari mendiang Raja Edward ketiga. Hal inilah yang membuat Henry Tudor memiliki klaim terhadap tahta kerajaan meskipun agak lemah karena garis keturunan diturunkan dari ibunya. Henry Tudor kemudian bertemu dengan Raja Richard ketiga di pertempuran Bosworth pada 22 Agustus 1485. Dari pertempuran tersebut, Raja Richard ketiga terbunuh dan Henry Tudor kemudian mengangkat dirinya sebagai Raja Henry ke-7. Demi mengakhiri peperangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, Raja Henry ke-7 kemudian menikahi Elizabeth dari House York. Ia pun juga menyatukan House Lancaster dan House York dengan menggabungkan simbol kedua house tersebut. Dengan pernikahan dan penyatuan house tersebut, maka peperangan pun berakhir dan House Tudor terbit menggantikan House Lancaster dan House York dalam menduduki tahta. Oh ya guys, dari kisah perang ini, Lancaster hadir di kota Medan sebagai solusi untuk memenuhi hasrat ngetehmu. Nama Lancaster terinspirasi dari nama salah satu house dari Perang Mawar, yaitu House Lancaster. Lancaster merupakan produk minuman teh susu yang dibuat dari teh dan susu berkualitas tinggi serta diolah dengan resep kerajaan yang sudah turun-temurun. So, tunggu apa lagi? Segera follow Instagramnya dan segera beli. Thank you!